Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat berkumpul berdiskusi di ruang Zoom ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Kami kelompok 8 akan menyampaikan sebuah materi yaitu Islam dan kebangsaan dengan topik ulama dalam perjalanan bangsa Indonesia pada masa penjajahan sampai masa kini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 8. Yang pertama ada Jordan Valeri Lulison sebagai pemateri pertama, yaitu Akbar Wibawa Mukti sebagai pemateri kedua, yaitu ada Muhammad Adam Abdiansyah sebagai pemateri ketiga, lalu ada Devin Nurdianto sebagai pemateri keempat, dan ada saya yaitu Laili Nurfadilah sebagai pemateri kelima dan sebagai moderator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Jordan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan kali ini. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Menurut General, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsanya sendiri. Menurut Islam, cinta tanah air yaitu hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian daripada iman. Selanjutnya ada nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama ada nilai rela berkorban, yang kedua nilai persatuan dan kesatuan, yang ketiga nilai harga menghargai, yang keempat nilai kerjasama, dan yang kelima nilai bangsa menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada bela negara. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 71 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu huzu hizrakum fangfiru subatin awing firu jami'a. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Adapun menurut hadis riwayat Abu Dawud, sebaik-baiknya kalian adalah pembelaan negaranya selama pembelaannya bukan dosa. Tapi pembelaan negara karena fanatisme buta, apalagi menimbulkan sikap superioritas, dan pelecehan Nabi mengistilahkan hal itu dengan asabiyah yang diharamkan. Terima kasih kepada Saudara Jordan yang telah menyampaikan materi yang pertama. Lalu ada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah merupakan hukum Islam yang disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep Maqasid al-Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan untuk menarik manfaat dan menolak mudarat. Pembahasan tentang Maqasid al-Syariah secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Al-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya hak hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam yang disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia ada 5 unsur. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Selanjutnya, ancaman pertahanan dan keamanan negara. Ada banyak macam-macam dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Seperti diantaranya yang pertama kenakalan remaja, yang kedua aksi kekerasan yang berbau sara, yang ketiga pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan angkasa. Yang keempat gerakan separatis pemisahan diri dengan tujuan membuat negara baru. Yang kelima mengubah ideologi selain ideologi bangsa Indonesia seperti komunis atau khilafah. Yang keenam kejahatan dan gangguan lintas negara. Yang ketujuh merusakan lingkungan, dan yang kedelapan memiliki pemahaman atau
terlibat dalam aktivitas yang mengidentifikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Yang selanjutnya, sikap bela negara bagi mahasiswa. Bagi seorang mahasiswa, membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi ada banyak cara untuk membela negara, seperti membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan rumah, kampus, dan masyarakat, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa dan negara, senantiasa melaksanakan amanah dari orang tua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif, dan tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kali ini kita masuk ke topik materi. Materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Saudara Adam. Kepadanya, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan peran ulama pada masa penjajahan sampai masa Orde Baru. Peranan ulama di Indonesia dimainkan sejak Islam diajarkan di seluruh tanah air, hingga sampai melewati masa penjajahan oleh bangsa. Pada masa penjajahan itulah, para ulama mulai memainkan peranan multifungsi yang tidak hanya dalam bidang pengajaran ilmu agama, melainkan juga dalam bidang politik dan militer. Hal ini diakui oleh Thomas Stanford Raffles, seorang letnan gubernur AIC 1811 sampai 19. Beliau mengatakan karena mereka ulama, dia begitu dihormati karena maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar memberontak. Dan mereka menjadi alat yang paling berbahaya di tangan penguasa pribumi yang menentang kepentingan pemerintah kolonial. Rincian peran ulama saat melawan penjajah. Yang pertama, para ulama menyadarkan rakyat akan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan para penjajah. Yang kedua, para ulama memimpin gerakan non-kooperatif pada penjajahan Belanda. Para ulama di masa penjajahan banyak mendirikan pesantren di daerah-daerah terpencil untuk menjauhi bangsa penjajah yang banyak tinggal di kota. Di masa ini, Belanda mempropagandakan pelayanan perjalanan haji dengan ongkos dan fasilitas yang dapat dijangkau oleh kaum muslimin di daerah jajahannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari menentang. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa pergi haji dalam masa revolusi dengan menggunakan kapal Belanda hukumnya haram. Setiap bujukannya agar Kiai Hashim untuk tunduk dan mendukung Belanda selalu gagal dilakukan. Gerakan non-kooperatif ini pun dilakukan dan dipimpin oleh ulama lainnya. Ketiga, ulama memobilisasi dan memimpin rakyat dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Banyak ulama yang menjadi pemimpin perlawanan, Teku Cikitiro, Teku Umar, dan Cut Nyadin di Perang Aceh, Sisingama Raja 12 pada Perang Batak, Tuanku Imam Bonjol pada Perang Minangkabau, dan yang terdekat adalah Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Yang keempat, ulama mengeluarkan fatwa wajibnya jihad melawan penjajah. Fatwa ini sangat besar pengaruhnya dalam membangkitkan semangat para pahlawan dalam perang melawan penjajah yang dianggap jihad fisabilillah, yakni perang suci atau perang sabil demi agama. Kedua, saya akan menjelaskan peran ulama pada masa baru. Berikut rinciannya. Yang pertama, ulama berperan aktif dalam mengisi awal kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, para ulama ikut mempersiapkan kemerdekaan termasuk di BPUPKI. Dan pada awal kemerdekaan, banyak ulama yang aktif dan ikut serta dalam perumusan ideologi bangsa dan negara, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, seperti Kiai Haji Wahid Hashim dan Teku Muhammad Hasan. Yang kedua, untuk mendukung dan menyambut maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November tahun 1945 dengan mendeklarasikan berdirinya Partai Islam Indonesia Masyumi tanggal 7 November tahun 1945
disertai dengan pernyataan 60 miliar kaum muslimin di Indonesia siap berjihad fisabilillah melawan penjajah. Perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajah disertai pula keputusan pembentukan barisan Sabilillah dan Hizbullah yang dinyatakan sebagai barisan istimewa TKR. Yang ketiga, ulama menyerukan persatuan membela kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan Soekarno dan Hatta. Para ulama yang dipimpin Kiai Hasyim Asy'ari memanfaatkan kewajiban mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1954 dan dalam sebuah musyawarah alim ulama Indonesia (MUI) di Cipanas mengambil keputusan bahwa Presiden Soekarno adalah waliul amri dzaruri syaukah. Artinya pemegang pemerintahan yang punya cukup kewibawaan dipatuhi oleh pejabat dan rakyat. Yang keempat, ulama terlibat dengan penentuan peraturan pendidikan agama pada tahun 1950. Pengaruh para tokoh ulama dalam mengatur peraturan pendidikan agama yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Perwakilan Rakyat tahun 1950. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang peran ulama pada masa Orde Baru. Yang pertama, ulama mengundang pakar Islam tentang pendidikan dan para pemimpin organisasi Islam untuk membicarakan undang-undang tentang pendidikan Juni tahun 1998. Hasil dari pertemuan tersebut akhirnya merekomendasikan untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah dan parlemen perihal ketentuan memasukkan pelajaran agama di sekolah. Dan hasilnya memuaskan bagi kaum muslimin. Lalu yang kedua, menghentikan penggunaan istilah komando jihad. MUI meminta para penguasa untuk menghentikan penggunaan istilah komando jihad pada peristiwa pembajakan pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia pada tanggal 18 Maret tahun 1981. Dan hasil akhirnya permintaan tersebut dikabulkan. Lalu yang ketiga, mengeluarkan fatwa mengenai keluarga berencana, yang dimana menyatakan memperbolehkan penggunaannya alat kontrasepsi IUD. Yang keempat, mengeluarkan fatwa mengenai dilarangnya menghadiri perayaan Natal dalam waktu. Pemerintah mengeluarkan pengumuman yang dilatar belakangi dengan maksud pemerintah untuk memelihara kerukunan di antara berbagai golongan agama di Indonesia. Yang kelima, mengeluarkan fatwa halal beternak kodok, namun haram mengkonsumsinya. Ini mencerminkan bahwa ulama menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang dimana dalam hal ini adalah Menteri Pertanian. Terima kasih, sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adam yang telah menyampaikan materi yang ketiga ini. Lalu ada materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Devin. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai peran ulama pada masa reformasi. Yang pertama yaitu dengan mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman sekularisasi, liberalisasi, dan pluralisme agama. Hal ini mendorong ulama untuk mengeluarkan fatwa sebagai tanggapan atas munculnya kecenderungan pemikiran Islam liberal seperti jaringan Islam liberal yang digerakkan oleh Ulul Ansor Abdullah. Yang kedua, dengan mengeluarkan fatwa dan menyusun RUU anti pornografi dan porno aksi. Usulan ini didorong oleh meningkatnya jumlah acara vulgar yang ditayangkan melalui saluran-saluran TV, CD, DVD, situs internet, juga buku dan majalah dewasa. Yang ketiga yaitu dengan menetapkan fatwa sesat pada Ahmadiyah baik yang beraliran Qadian maupun yang beraliran Lahore. Atas dasar komitmen MUI sendiri, fatwa haram pada aliran sesat pada tahun 1980 pada April 2005 dan peristiwa Parung, MUI lewat Munas MUI 2005 mengeluarkan fatwa haram pada seluruh aliran Ahmadiyah. Yang keempat, dengan mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman tindakan terorisme. Hal ini buntut dari banyaknya kasus bom seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di Hotel JW Marriott pada tahun 2003, dan bom di depan Kedutaan Australia di Kuningan, Jakarta 2004. Yang terakhir yaitu para ulama mendorong disahkannya RUU Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah mengajukan RUU ini kepada parlemen pada tanggal 2 Mei 2003. Baik bagi kaum muslim, RUU ini harus goal karena akan memberikan dampak tidak proporsional kepada sekolah-sekolah Kristen yang umumnya dianggap sebagai sekolah bagus, sehingga banyak orang tua muslim mengirim putra-putri mereka ke sana.
Sementara hanya sedikit orang tua Kristen yang mengirim putra-putri mereka ke sekolah Muslim. Bagi kaum Muslim, ini merupakan suatu kerugian karena ada bahaya kristenisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran ulama pada masa demokrasi. Di zaman era globalisasi dan modernisasi ini, peran ulama justru sangat penting untuk memberikan fatwa dan arahan kepada umat. Singkatnya ada 3 pembagian, yaitu yang pertama yaitu pembangunan mental spiritual, pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat dan wawasan kebangsaan dan kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat penting agar lahirlah kader dan masyarakat yang memiliki sikap, memiliki ketegasan, memiliki prinsip, serta memiliki tanggung jawab baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama Muslim, juga terhadap bangsa dan negara. Yang kedua merupakan penggerakan national building atau pembangunan bangsa. Dengan adanya pembentukan karakter itulah pembangunan bangsa bisa dilaksanakan. Dan ini merupakan modal dasar bagi membangun negara. Dengan national building ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani. Mereka memiliki kepribadian nasional yang kokoh sehingga bisa berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa beradab yang lain. Yang terakhir yaitu menggunakan criticism building, yaitu membangun sikap kritis, merupakan sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang memiliki arti, kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sebagaimana sering ditegaskan bahwa sikap ulama terhadap negara taat mutlak, bahwa negara harus dijaga dan dibela. Tetapi terhadap pemerintah yang ada, ulama menerapkan kaum prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Sementara dalam melakukan amar ma'ruf sendiri perlu menggunakan etika amar ma'ruf bil ma'ruf, yaitu barang siapa mengajak kebaikan maka dengan cara yang baik pula. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi dari awal sampai akhir telah disampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran-peran ulama dari masa ke masa itu memiliki fokus yang berbeda, dimulai daripada masa penjajahan sampai dengan Orde Lama. Para ulama berfokus pada memperjuangkan kemerdekaan negara dari para penjajah dan membangun negara yang baru ini, serta mempertahankan negara saat masih sangat rentan terhadap serangan baik dalam dan luar negeri. Memasuki Orde Baru, sampai dengan reformasi, ulama disibukkan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Meskipun pada masa Orde Baru ini, peran ulama banyak dibatasi oleh struktur politik pada masa Orde Baru itu. Berbeda dengan masa reformasi, pemerintahan telah berganti dan sebagaimana yang diutarakan sebelumnya, bahwa ulama telah berubah dari semula menjadi pelayan umat dengan beberapa bukti bahwa ulama melayani desakan-desakan masyarakat untuk memberikan fatwa. Dan terakhir, pada era demokrasi ini atau masa kini, selain lihat tafaqquhu fiddin atau memahami tentang agama, menggali, merumuskan, dan mengembangkan pemikiran keagamaan, juga memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat strategis yang berkaitan dengan masalah sosial dan kebangsaan, yaitu liyuziru qaumahum, atau membangun masyarakat, yakni membentuk kepribadian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.